Adapun kelahirannya Nabiullah Adam alaihissalam atau tertibnya diciptakannya Nabiullah Adam. Di sini dikatakan bahwasanya Nabiullah Adam alaihissalam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ayah, tanpa ibu, ya, tanpa dilahirkan seperti halnya manusia itu dilahirkan, tidak. Namun melalui beberapa proses. Yang pertama apa? Tanah. Ya, tanahnya ini juga ada kisahnya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat turun untuk mengambil tanah di bumi Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun, satu perintahnya Allah Subhanahu wa taala, malaikat turun sampai di situ, ketika mau diambil marah ini tanahnya. Kenapa kok ngambil-ngambil? Nah, ini malaikat juga bingung. Akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ini bagaimana ini? Si tanah tidak mau diambil. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat yang lainnya turun sampai ke bumi Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak peduli. Akhirnya diambil. Istilahi bahasanya santainya itu sakarmu. Kau mau ngomel atau tidak mau ngomel, pokoknya saya ambil. Ini perintahnya Allah Subhanahu wa taala untuk saya ini mengambil. Akhirnya diambil oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Setelah diambil tanah tersebut, dan itu beberapa macam ya. Makanya manusia itu jumlah macam kulitnya kan beda-beda. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang kuning. Karena ketika pengambilannya itu juga beda-beda. Ngambil dari sini, ngambil dari sini, ngambil dari sini, beberapa macam tanah. Proses yang kedua at-tinul lazib, yaitu proses tanah dicampur dengan air. Yang ketiga, proses yang ketiga, kemudian barulah dijadikan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ditiupkan ruh di dalamnya, kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu marhalatin min al-marahil kanat arba'ina aman. Dan setiap proses, ya, proses yang pertama itu memakan waktu 40 tahun. Proses yang kedua memakan waktu 40 tahun. Proses yang ketiga memakan waktu 40 tahun, sehingga jumlah menciptakan Nabiullah Adam jumlahnya selama 120 tahun. Setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala perintahkan seluruh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Maka mereka semua sujud. Sujud yang di sini kita harus memahami bukan sujud sebagaimana sujudnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sujud di sini adalah tahiyatan lahu, penghormatan kepada Nabiullah Adam. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala perintahkan makhluknya untuk sujud kepada makhluk. Karena Allah hanya memerintahkan sujud makhluk kepada Sang Khalik. Sehingga sujudnya para malaikat, ya, itu adalah sujud penghormatan, perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Semua sujud illa iblis, kecuali iblis dia tidak mau sujud. Mengapa? Sombong. Karena merasa lebih baik daripada Nabiullah Adam, dia diciptakan dari api, sedangkan Nabiullah Adam diciptakan daripada tanah. Sehingga saya lebih mulia ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala marah kepada iblis dan dikeluarkan, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun sudah pakai tak tahu malu istilahnya iblis, masih minta satu permintaan. Kalau begitu ya Allah, undur, ya, minta diundur, dipanjangkan nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan minta untuk diperbolehkan menggoda daripada manusia. Ya, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang hingga sampai nanti yaumul kiamah, sampai batas yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah diciptakan Nabiullah Adam alaihissalam, beliau di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri, manusia sendiri, hingga sampai datang suatu waktu beliau ini seperti kesepian. Ya Allah, saya ini kesepian, buat saya minta teman. Ya, maka ketika beliau tidur, Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan Ummana Hawa, diambil daripada tulang rusuknya yang sebelah kiri. Ketika bangun daripada tidurnya, beliau sudah melihat di hadapannya itu Ummana Hawa.
wanita yang cantik jelita luar biasa. Maka Sayyidina Adam alaihissalam langsung menuju ke Ummuna Hawa, langsung mau disentuh. Maka malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, "Mah ya Adam, jangan kau sentuh dulu." Kata Nabi Allah Adam, "Loh, enak saja orang ini diciptakan buat saya kok saya tidak boleh megang." Maka katanya malaikat, "Engkau boleh megang asalkan engkau bisa tunaikan maharnya terlebih dahulu." Oke, kalau begitu apa maharnya? Maharnya engkau bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian riwayat ada yang mengatakan 3 kali solawat, sebagian ada yang mengatakan 20 kali solawat. Jadi maharnya solawat. Ya, setelah itu baru diperbolehkan untuk memegang Ummuna Hawa. Itu senanglah Nabi Allah ada mendapatkan kocok. Ya, setelah hidup berdua, kemudian Allah Subhanahu wa taala peringatkan Nabi Allah Adam dan juga Ummuna Hawa untuk jangan mendekati pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun syaitan tetap menggoda sampai mereka tertarik. Ya, karena sebab itulah Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi Allah Adam dan Ummuna Hawa ke buminya Allah Subhanahu wa taala, dan mereka dipisah. Ya, yang satu turun di India, Nabi Allah Adam alaihissalam, dan mereka terpisah. Pengen satu dunia ini sudah cuma 2 orang dok terpisah. Ya, Nabi Allah Adam dan Ummuna Hawa ketemu lagi di mana? Ya, ada riwayat yang mengatakan ketemunya di Arafah, di padang Arafah. Mereka dipertemukan kembali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asya Adam fi mu'dhami biqa'il ardi wa amaraha bidzurriyyah. Dan Nabi Allah Adam alaihissalam ini hidup di dunia ini dan diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimakmurkan dengan banyak keturunan, sehingga Ummuna Hawa itu hamil sebanyak 20 kali, mengandung 20 kali, dan setiap mengandung itu jumlahnya 2, kembar 2, laki perempuan, kecuali 1, yaitu ketika mengandung Nabi Allah Syed alaihissalam. Nabi Allah Syed alaihissalam di kandungannya hanya 1. Mengapa? Karena beliau adalah cikal bakalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi Allah Syed ini dilahirkan hanya sendiri, tidak ada barengannya, tidak ada kembarannya istilahnya. Nah, nanti karena setiap melahirkan laki perempuan, kemudian laki perempuan ini menikah, laki perempuan ini menikah, ini menikah, ya, satu sama ini menikah, kecuali Nabi Allah Syed alaihissalam. Ya, beliau dilahirkan hanya sendiri karena memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Nabi Allah Adam alaihissalam itu sudah mendekati ajalnya, cahayanya Nabi Muhammad SAW itu dipindah di dalam Nabi Allah Syed. Ketika Nabi Allah Syed lahir atau di dalam kandungan ibunya itu sudah berpindah. Kemudian setelah lahir itu cahayanya Nabi SAW berada di Nabi Allah Syed. Kemudian ketika Nabi Allah Adam alaihissalam sudah datang ajalnya, beliau menasihatkan kepada anaknya yaitu Nabi Allah Syed, "Ya Syed, aku wasiatkan kepada engkau, jangan engkau taruh cahaya ini terkecuali kepada seorang wanita yang suci." Ya, jadi suruh menikahi wanita-wanita yang suci, wanita-wanita yang baik. Taruhlah cahaya ini yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap di sulbi-sulbi yang baik dan di rahim-rahim yang suci. Dan terus itu bergulir sampai Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Abdul Muttalib dan sampai kepada Sayyidina Abdullah. Itu semua saling mewasiatkan. Nabi Allah Syed mewasiatkan kepada anaknya lagi mewasiatkan kepadanya lagi, terus dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan di sini dikatakan bahwasanya Nabiullah Adam haji, ya, haji. Nabiullah Adam itu haji selama 40 tahun dari negeri India menuju ke Masjidil Haram jalan kaki. Masya Allah, jalan kaki dari India sampai ke Makkah. Wallahu a'lam. Jauhnya kayak apa? Dan umurnya beliau sekitar 950 tahun. Banyak. Ada yang mengatakan 1000 tahun. Umurnya panjang, anaknya banyak. Berkah. Nah, adapun kuburnya di mana? Di sini dikatakan ada 2 riwayat. Ada yang mengatakan di India, ya, di satu pegunungan di mana beliau itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pertama kali diturunkan di India, di situ beliau dimakamkan. Ada yang mengatakan di Mekah, di Jabal Abi Qubais. Hasil dua riwayat. Ketika beliau meninggal, siapa yang memandikan? Di sini dikatakan para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala yang memandikan beliau, kemudian dikafani, ya, dengan kafan dari surga Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dikuburkan dan meninggal pada hari Jumat. Dan setelah itu setahun setelahnya disusul oleh istri tercinta, yaitu Ummana Hawa. Jadi setelah Nabi Adam, setahun setelahnya Ummana Hawa menyusul, meninggal dunia. Itu adalah kisah sekelumit tentang Nabi Adam alaihissalam.